minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam penciptaan langit, penciptaan bumi, bergantinya siang dan malam. La ayatil liulil albab. Ada ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang-orang yang berfikir, bagi ulil albab. Pada ayat berikutnya dijelaskan apa itu ulil albab, yakni bermuara pada dua sifat. Yang pertama itu adalah orang yang berzikir, senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah tafakkur, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah pun memberikan motivasi kepada kita semua untuk merenungi, jangan yang jauh-jauh. Merenungi jati diri kita sendiri, proses penciptaan diri kita sendiri. Dalam Al-Quran surah At-Tariq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma indafiq. Yakhruju mim bainis sulbi wat taraib." Hendaklah manusia itu memperhatikan mimma khuliq, dari apa ya diciptakan? Khuliqa mimma indafiq. Manusia itu diciptakan mimma indafiq, dari air yang memancar, dari air yang dalam ayat lain dikatakan mimma immahin, air yang hina. Para bapak jamaah rahimakumullah, air mani, sperma. Tidak ada orang yang menganggap air mani ini adalah air yang bernilai, tidak ada harganya. Namun dari setetes air inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memprosesnya, menciptakan kita proses demi proses. Ini kan sesuatu yang patut kita renungi bersama. Apalagi kalau kemudian kita merenungi proses lebih detail, bagaimana Al-Quran menggambarkan tahap demi tahap penciptaan manusia jauh sebelum ilmu embriologi itu berkembang, mapan seperti sekarang. Misalkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Summa khalaqnan nutfata fi qararim makin. Kemudian kami letakkan nutfah air mani itu fi qararim makin, dalam tempat yang kuat, dalam rahim seorang perempuan yang kuat. Kemudian dijelaskan prosesnya tahap demi tahap. Dari nutfah itu, summa khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izama fa kasawnal izama lahma. Kata Allah Subhanahu wa taala, dari nutfah itu kemudian Allah jadikan segumpal darah atau sesuatu yang menggantung di dalam rahim perempuan. Kemudian alaqah ini berubah menjadi mudghah, segumpal daging yang kecil, yang ukurannya awalnya memang sangat-sangat kecil. Kemudian dari mudghah itu Allah jadikan izom, tulang belulang. Fakasawnal izoma lahma. Kemudian tulang belulang itu Allah bungkus dengan daging. Fa'angsya'nahu khalqan akhar. Kemudian kata Allah, tulang belulang itu kemudian dijadikan bentuk yang lain. Hadirin rahimakumullah, ini diantara tahapan proses penciptaan kita yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Bukan dalam rangka kemudian hanya sekedar untuk diketahui, bukan hanya sekedar untuk ditelaah dan sebagainya, namun lebih jauh. Ini adalah ungkapan Allah Subhanahu wa taala yang memotivasi diri kita untuk benar-benar merenungi betapa Allah Subhanahu wa taala itu adanya benar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Khaliq yang menciptakan kita. Dengan merenungi ayat-ayat tersebut, kita termotivasi, kita terhantarkan untuk meyakini
bahwa sebetulnya di balik kita semua itu ada Sang Pencipta. Dalam ayat yang lain Allah pun dengan tegas mengatakan sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Kami akan hamparkan, akan perlihatkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami fil afaki di setiap penjuru. Wa fi anfusihim dan di dalam diri mereka. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu benar adanya. Hadirin rahimakumullah, ini beberapa ayat yang memberikan motivasi kepada kita untuk bertafakur, untuk menelaah ayat-ayat kauniyah, fenomena-fenomena alam yang ada. Mulai dari diri sendiri, bagaimana kita ini diciptakan, tahapan demi tahapan, proses demi proses. Andai saja Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkehendak, sebetulnya kita ini diciptakan tidak mesti kemudian melalui proses, tidak mesti kemudian melalui tahapan. 9 bulan dikandung oleh ibu kita. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau mau berkehendak menciptakan sesuatu, kun jadilah, fayakun maka akan jadi. Tetapi mengapa kita harus melalui proses penciptaan sedemikian rupa? Hikmahnya adalah supaya kita memang bisa merenung. Di balik itu semua ada Sang Pencipta. Menghantarkan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan kita. Dan hikmah yang lain adalah kita pun mengambil pelajaran manakala kita sebagai manusia yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuasaan, ketika menginginkan sesuatu, maka jalanilah prosesnya. Hadirin sidang salat duhur rahimakumullah. Inilah beberapa ayat yang memberikan motivasi kepada kita untuk benar-benar bertafakur, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu sifatnya kauniyah, fenomena alam, entah itu yang ada pada diri sendiri ataupun pada hamparan luasnya alam semesta ini. Mungkin bagi yang lain yang dalam dadanya, dalam dirinya tidak ada keimanan, bahkan sama sekali tidak percaya akan adanya Tuhan, mampu untuk bisa melaksanakan penelitian, melakukan eksperimen, menelaah berbagai macam jenis fenomena alam itu. Namun kalau itu tidak diarahkan, tidak dibarengi dengan keinginan untuk menyibak, untuk menguak apa yang ada di balik semua fenomena itu, boleh jadi tidak menghantarkan pada kuatnya keyakinan, pada keyakinan akan adanya Allah Sang Pencipta itu. Namun lagi-lagi kemudian kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperkuat keimanan, bukan hanya dengan menelaah ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang tersurat di dalam Al-Quran, dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun kita pun dituntut, dianjurkan untuk benar-benar bisa menghayati semua fenomena alam. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhampar di muka bumi ini, Allah jadikan sebagai sebab kita bisa memperkuat, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih jauh. Termasuk apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Peredaran darah, denyut jantung, pernafasan, lapisan-lapisan kulit, rambut yang tumbuh, dan sebagainya. Kalau kita renungi, telaah dengan benar-benar menginginkan supaya kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu semua akan mengantarkan kepada kekuatan keimanan kita semua. Bukankah ada ungkapan man arafa nafsahu arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Rabbnya. Maksudnya kalau kita menelaah diri kita sendiri, mentafakuri diri kita sendiri, setelah ditafakuri ternyata kita ini lemah, kita ini sekarang ada, diawali oleh ketiadaan, dan nanti pun kita akan tiada. Tidak selamanya kita ada di muka bumi ini. Dulu kita lemah, lahir dari perut ibu kita dalam keadaan yang sangat-sangat lemah, tidak berpakaian, hanya bisa menangis. Bahkan untuk makan, untuk minum pun perlu disuapi. Seiring dengan perjalanan waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan banyak potensi kepada kita. Bisa bergerak, bisa makan, bisa minum. Namun pada satu titik seiring dengan berlanjutnya usia, kita pun akan kembali lemah. Dan akhirnya kita akan tiada dari muka bumi ini. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata
fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada siapapun yang kekeh ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merenungi perjalanan hidupnya. Kaifa takfuruna? Mengapa kalian itu ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwata, sedangkan dulunya kalian tiada. Sebelum ada di dunia ini, kita semuanya tiada. Kemudian summa yuhyikum, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, menjalani kehidupan di dunia ini. Entah yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun, atau bisa jadi lebih dari itu. Tergantung apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun ujung-ujungnya tetap Allah Subhanahu wa taala akan meniadakan kita, akan mematikan kita. Kita meninggal. Kita melalui fase alam dunia ini. Kemudian kita pun harus meyakini tidak sampai di sana kehidupan kita. Tidak hanya berujung tubuh kita menjadi makanan jasad renik, tubuh kita hancur, namun kata Allah, summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian Allah akan menghidupkan kalian lagi, akan menghidupkan kita lagi, summa ilaihi turja'un, dan kemudian Allah akan mengembalikan kita kepada Allah sang pencipta kita semua. Inilah fase yang harusnya membuat kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita di muka bumi ini ada bukan dengan sendirinya, tetapi ada zat yang mengadakan, ada zat yang mewujudkan, ada zat yang menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka arafa nafsahu, kalau kita kemudian sudah kenal pada diri kita sendiri bahwa kita ini hanyalah makhluk yang diciptakan, makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, yang iftikor, ihtiyaj, membutuhkan kepada orang lain, bahkan bahkan yang membutuhkan kepada zat yang maha menciptakan kita. Maka arafa rabbahu, kita akan mengenal Allah, mengenal Rabb kita semua. Karena hanya Allah lah zat yang tidak butuh kepada yang lain, zat yang menciptakan kita, zat yang menghidupkan, zat yang kembali mematikan, zat yang nanti akan menghidupkan kembali. Maka inilah ungkapan man arafa rabbahu, man arafa nafsahu. Arafa rabbahu itu kalau kita renungi, kemudian kita benar-benar jalankan supaya kita bisa benar-benar mengenal diri kita sendiri, maka akan hilang kesombongan dalam diri kita. Akan hilang merencanakan, menginginkan berbagai keinginan kehidupan di dunia ini. Namun itu hanya sebatas usaha, hanya sebatas angan-angan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka apapun yang kita cita-citakan tidak akan pernah terjadi. Maka Allah lah tempat bergantung kita. Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Potongan ayat-ayat yang pendek, namun kalau direnungi, ayat Al-Ikhlas ini, surah Al-Ikhlas ini memberikan motivasi yang luar biasa bagi kita untuk menjalani hidup benar-benar bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan yang singkat ini memberikan pengingat, mauizah kepada saya khususnya, umumnya kepada kita semua, untuk benar-benar bisa mengenali diri kita sendiri, merenungi fenomena alam yang itu semua akan menghantarkan pada kuatnya keyakinan, teguhnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu